Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam semangat Bapak Ibu semua. Senang sekali kita berjumpa kembali di tahun 2021 ya. Pertama kali kegiatan dengan Direktorat SMA. Jadi saya dipesan tolong dong ceritakan update-update mengenai apa yang akan dikembangkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran di tahun 2021. Jadi topiknya adalah update pengembangan asesmen tahun 2021 dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Tentunya implikasinya adalah skala nasional karena kami memang diamanahkan untuk menyusun asesmen pengembangan sistem asesmen skala nasional. Nah, ada 3 hal. Yang pertama mungkin masih tetap asesmen nasional, tapi yang ingin saya membayangkan Bapak Ibu ini akan menjadi agent di masing-masing wilayah Bapak Ibu, di mana banyak yang merasa Bapak ini, Ibu ini sering diundang sama Kemdikbud nih, jadi paling tahu duluan, paling bisa, paling apa gitu. Sampai saat ini tentang asesmen nasional, miskonsepsi itu masih terjadi. Kemudian sudut pandang bahwa ganti menteri, ganti kebijakan seperti itu tuh selalu disoroti gitu. Jadi penekanannya tuh seolah-olah ini hanya kebijakan baru. Narasi ke publiknya itu ini adalah sesuatu yang paling cuma sampai 2024 nanti berubah lagi seperti itu. Jadi tidak melihat ini sebagai suatu bentuk reformasi karena memang ada isu relevansi dan kebutuhan siswa. Jadi pertama-tama mungkin kita akan membahas kembali kira-kira narasi seperti apa ya yang secara common sense akan diterima oleh banyak orang, oleh banyak pihak, dan kemudian kita mendapatkan dukungan publik, karena dukungan publik itu sangat penting untuk membuat suatu kebijakan itu bisa berlangsung dengan baik ya. Kemudian yang kedua, pengembangan untuk mendukung asesmen nasional. Jadi ada pengembangan di Pusat Asesmen Pembelajaran yang diharapkan dapat mendukung program asesmen nasional, tapi ada juga pengembangan untuk memperkuat asesmen di tingkat kelas yang berbasis mata pelajaran. Jadi untuk narasi publik, sebenarnya reformasi asesmen itu susah sekali ya. Iya, narasi publik untuk reformasi asesmen nasional. Saya mencoba menggunakan bahasa yang keseharian gitu ya, supaya tidak dianggap sebagai kebijakan baru, PP baru, permen baru, kemudian nanti ada implikasinya ke revisi undang-undang dan segala macam gitu. Tapi kita bayangkan asesmen nasional itu kalau ini sebagai sistem pendidikan keluarga. Jadi ada potret keluarga besar gitu ya, di mana ada kakek, ada nenek, punya anak, anaknya udah menikah, punya mantu, kemudian punya cucu-cucu gitu ya. Kayak di saya ini 5 bersaudara. Semuanya sudah menikah, alhamdulillah punya 11 cucu. Kemudian ada pertanyaan besar. Keluarga manakah yang paling berhasil? Jadi kalau di keluarga saya ada 5 anak, 5 mantu, 11 cucu. Kira-kira yang dianggap paling berhasil itu keluarga yang mana sistem pendidikan keluarganya? Apakah indikatornya itu dari cucu dengan nilai rapot tertinggi? Jadi kalau dikumpulkan 11 cucu, mana yang nilai rapotnya paling tinggi itu adalah keluarga yang paling berhasil? Atau cucu yang paling santun, yang paling ramah gitu ya, atau yang paling rajin mijitin eyangnya, apakah itu yang dianggap yang paling berhasil? Atau indikator yang lain apa? Apakah rumah dari anak dan mantunya yang paling mewah itu adalah yang paling berhasil? Apakah keluarga yang paling disiplin? Jam 4 pagi cucunya dari anak yang ini semuanya udah bangun, semuanya bersiap mau ke masjid. Apakah itu yang dianggap yang paling berhasil? Apakah mau dilihat lebih dalam disiplinnya tuh jangan-jangan karena ada hukuman dicambuk gitu ya, apa ditendang sehingga anaknya mau nggak mau bangunnya jam 4 pagi? Atau indikator yang mana lagi? Kepala keluarga dengan prestasi terbaik yang ikut kejuaraan ini dan kejuaraan itu kepala keluarganya, apakah itu yang dianggap keluarga yang terbaik? Ya? Atau hal yang lain lagi, keluarga dengan suasana yang berdemokrasi, keluarga yang memberikan rasa keamanan.
Jadi silakan direfleksi. Kalau Bapak Ibu sudah berpasangan, punya cucu, suatu saat mudik, kira-kira inginnya dianggap sebagai keluarga yang berhasil, itu indikatornya apa? Itu persis sama dengan sistem pendidikan kita. Nah, sistem pendidikan kita itu juga ingin memotret secara utuh. Jadi bukan ajang pacuan kuda. Kalau ajang pacuan kuda, yang dianggap berhasil ya yang nyampe garis finish duluan. Yang paling cepat, yang paling dulu, itulah yang dianggap berhasil menjadi juaranya. Jadi yang cucunya nilai rapotnya paling tinggi, ya itulah yang berhasil. Tapi sistem pendidikan kan tidak seperti itu. Kita ingin melihat kondisi istalnya seperti apa, jokinya bagaimana, latihannya seperti apa, apakah kudanya sejahtera, apakah makanannya juga bergizi, dan seperti itu ya. Apakah ada drilling di situ atau memang dia selalu berlatih dengan baik, dengan cara-cara yang baik gitu. Maka inilah yang menjadi perubahan dari reformasi assessment kita. Apa perubahannya? Kalau yang sebelumnya hanya mengukur hasil belajar muridnya, UN kan hanya mengukur hasil belajar murid. Tapi yang sekarang yang diukur tidak hanya hasil belajar murid. Dan itu rasanya memang sesuatu yang kita harapkan, betul ya? Jadi ini bukan tentang political change, bukan tentang ganti menteri, ganti kebijakan baru. Tapi memang harusnya menilai sistem pendidikan itu jangan hanya dari hasil belajar anaknya, harus lebih dari itu. Keluarganya aman apa enggak, misalnya tadi ya, berdemokrasi apa enggak, ada kedisiplinan atau tidak. Tidak cukup nilai rapot, tapi kira-kira berempati atau enggak, eyangnya pegel mau mijitin apa enggak. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah poin pertama perubahan dari assessment kita, sistem assessment nasional. Tidak hanya tentang hasil belajar, tetapi juga memotret yang lainnya, input dan juga prosesnya. Ini kita skip aja ya, biar agak cepat. Highlightnya bukan di sini. Jadi ada survei lingkungan belajar, asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter. Yang masih saat ini miskonsepsi adalah banyak yang menerjemahkannya hanya sebagai AKM. Jadi yang jadi spotlight itu hanya AKM, sukses AKM, kiat jitu AKM, dan lain-lain. Sebenarnya perubahan utamanya itu justru karena tidak hanya tentang AKM, tapi ada survei lingkungan belajarnya, ada survei karakternya. Jadi kalau ingin drillingnya tidak cukup dengan literasi membaca dan numerasi. Survei lingkungan belajarnya juga bagus, inklusif, kemudian atensi guru, kualitas pembelajaran, itu semua harus bagus. Jadi mungkin dengan bahasa publik yang seperti ini akan lebih mudah orang-orang memahami bahwa sekarang ini tidak cuma AKM, lebih daripada AKM. Karena tetap saja kemana-mana itu banyak sekali yang fokusnya hanya AKM-nya saja. Jadi belum menangkap inti dari perubahan asesmen nasional. Ini perubahan yang pertama. Kemudian perubahan yang kedua, mungkin narasi publiknya menyatakan bahwa ini kali ya, yang kartun yang sesudahnya. Ini kan banyak sekali digunakan ketika dulu ujian nasional ya. Hewannya macam-macam, ada gajah, ada monyet, ada ikan. Semuanya dikasih ujian yang sama, disuruh manjat pohon. Apakah adil? Setiap siswa, setiap murid, setiap individu, setiap kita manusia pasti punya potensi dan keunikan masing-masing. Karena punya potensi dan keunikan masing-masing, yang paling tahu potensi dan keunikan masing-masing itu adalah yang kesehariannya bertemu, Bapak Ibu guru. Maka asesmen nasional, poin perubahan yang kedua yang sangat besar, tidak menilai individu siswa. Ini yang masih sekali penerjemahannya itu salah, sehingga muncullah bimbel, muncullah tryout, karena dikiranya
akan ada hasil di individu siswa. Padahal tidak. Individu siswa itu butuh potret yang unik, yang berbeda-beda, yang cara potretnya berbeda-beda. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah akan melakukannya secara seragam. Maka nilai individu murid tidak akan dikeluarkan dalam asesmen nasional. Asesmen nasional hanya menilai di level satuan pendidikan dan juga wilayah. Banten ya. Jadi ini poinnya. Dan untuk semakin menguatkan bahwa ini tidak di level individu murid, maka dipilihlah secara sampel. Jadi jangan dibalik pertanyaannya. Pertanyaannya kan jadi dibalik. Emang dengan sampel bisa memotret kondisi sekolah saya ya? Tapi pertanyaannya adalah, apakah untuk memotret kondisi sekolah harus dengan semua murid? Rasanya tidak juga gitu ya. Itu sama aja kita tidak percaya dengan kalau kita mau periksa kondisi kolesterol kita, ngambil darah, nggak percaya dengan ngambil darah cuma 5 mili gitu ya. Harus semuanya baru ketahuan kondisi kesehatannya, kan tidak juga. Saya ingin membantu Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu ini menjadi agent kami di satuan pendidikan dan di wilayah. Kalau ada pertanyaan tentang sampel, mungkin bisa dianalogikan dengan sampel darah tadi. Mendiagnosa kondisi satu tubuh ini sehat atau tidak harus semua darahnya disedot. Cukup dengan sampel, gitu ya. Kemudian kenapa sampel ini menjadi penting? Karena memang pemerintah meniatkan tidak akan menilai di individu siswa. Jadi tidak masuk akal kalau kita melakukannya sampel tapi ada laporan di individu siswa. Nanti yang nggak ikut nggak punya laporan dong, gitu ya. Kalau ditanya apakah akurat atau tidak, ceritakan langsung yang sangat-sangat ilmiah pakai ilmu statistik. Bahwa pengambilan sampel itu memperhatikan 3 hal. Ada yang namanya alpha, type 1 error, beta, type 2 error, dan yang ketiga itu adalah signifikansi gitu ya. Ini bahasanya susah kalau pakai bahasa statistik. Jadi orang-orang nanti langsung bilang, oh ya, berarti udah dipikirkan baik-baik sama kementerian gitu ya. Tapi kalau bahasa mudahnya begini, saya sebagai ilmuwan menciptakan obat pelangsing, gitu ya. Obat pelangsing saya ini inginnya akurat. Nah, type 1 error rate itu saya menyatakan obat saya akurat, padahal sebenarnya bukan karena akurat, karena salah sampling aja. Obat langsing saya berikan kepada para penderita anoreksia yang punya gangguan psikososial, ya, psikologis. Ya otomatis jadi langsing lah. Itulah yang disebut dengan alpha. Jadi kita tidak menginginkan mengatakan suatu sekolah ini ada improvement, padahal sebenarnya tidak ada improvement. Ya karena kebetulan jadi sekolah penggerak, kebetulan jadi di dalam sekolah penggeraknya ada guru penggerak, ada bantuan ini, ada bantuan itu. Ya wajar lah kalau ada improvement gitu ya. Saingannya bukan itu. Tapi ada lagi yang namanya type 2 error rate, beta. Beta itu seperti apa? Obat pelangsing saya jadi kelihatan tidak efektif. Kenapa? Karena kebetulan saya kasih ke sampel yang salah. Semuanya yang memang bakatnya gendut gitu. Bakat gemuk itu kan dikasih makan sedikit aja kayaknya nambah berat. Kalau yang lain bisa makan sampai, kebetulan keluarga suami saya tuh keturunan berat badan besar semua gitu. Jadi suka ini gitu. Kok bisa ya orang lain tuh makan nasi nggak pakai mikir. Kalau kita kalau makan nasi pasti ngefek, pasti nambah berat. Nah, kalau obat pelangsing diberikan kepada mereka, seefektif apapun obat pelangsingnya, yang nggak kelihatan efektif, itulah type 2 error. Kita tidak mau mengatakan sebuah sekolah nggak ada improvement sama sekali. Padahal bukan karena tidak ada improvement sama sekali, karena sekolah itu dilalanya betul-betul terkena pandemi begitu hebat. Banyak gurunya yang tidak bisa mengajar karena harus isolasi mandiri, perawatan dan lain-lain. Jadi tidak akan pernah ada improvement. Itu juga yang kami masukkan menjadi angka untuk memformulasikan sampelnya 45 atau tidak. Dan yang terakhir adalah signifikansi.
Yang dikatakan ada perbedaan itu pada angka berapa? Apakah ada selisih nilai 5 dari skala 100 itu artinya ada peningkatan? Atau 0,5 tahun lalu misalnya rata-rata nilainya 70, tahun ini 70,5 itu artinya meningkat. Apakah toleransi kita di 0,5 atau di angka 5? Itu juga mempengaruhi banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan. Dan cara sampling yang seperti ini sudah diterapkan di banyak studi internasional, termasuk PISA, TIMSS, dan PULS yang Indonesia memang sudah mengikuti sejak tahun 1997 gitu ya. Jadi ilmunya itu kita terapkan baru di tahun 2021. Jadi pertanyaannya jangan lagi menanyakan apakah bisa mencerminkan hasil sekolah saya hanya dengan sampel 45, tapi mungkin dibalik, apakah untuk mencerminkan hasil sekolah Bapak Ibu harus semua siswanya mengikuti asesmen nasional. Jadi itu paradigma kedua yang sampai sekarang kayaknya setiap kali saya webinar masih saja ditanyakan gitu ya. Apakah betul ada drilling, nanti apakah orang tua harus ada sosialisasi. Orang tua disosialisasi, begitu dia sangat berminat, at the end dia tahu nggak ada nilai atas nama anaknya, rasanya sih nggak akan semangat ya. Orang tua kan hanya semangat kalau ada nilai atas nama anaknya. Kalau nggak ada nilai atas nama anaknya, ngapain juga harus bayar ini, bayar itu, pendalaman materi gitu ya. Jadi itu kesalahan konsep kedua yang kayaknya butuh bahasa narasi publik yang lebih ringan. Jadi bukan bahasa peraturan, bukan bahasa apa, bahasa common sense saja. Bahasa tentang tadi itu, kalau ada gajah, burung, ikan semuanya disuruh manjat pohon, kira-kira kesulitan apa enggak? Ya. Kemudian perubahan yang terbesar yang ketiga, dasarnya adalah karena perubahan itu begitu cepat. Kita tuh sekarang di era VUCA gitu ya. Contohnya apa? Kenapa perubahan itu disebut begitu cepat? Ini, untuk traveling kompetensinya sudah berubah. Dulu membaca itu kompetensi yang diperlukan untuk traveling itu bisa membaca timetable yang begitu besar gitu ya. Dari stasiun ini ke stasiun ini, melewati stasiun apa aja, di setiap stasiun itu nanti berhenti berapa menit. Kemudian kalau mau ke arah sana harus stop over di stasiun yang mana. Itu membutuhkan literasi membaca yang sangat hebat karena tabelnya begitu luar biasa. Masih harus menghitung waktunya jadi berapa, ongkosnya jadi berapa. Tapi sekarang ada aplikasi. Kita tinggal memasukkan kita mau dari mana, menuju ke mana, tinggal kita sort by apa? Fastest, tercepatkah? Yang durasinya terpendekkah? Yang berangkatnya sebelum jam 12 siang, yang tidak ada stop by di mana-mana, itu semua tinggal kita atur saja. Jadi nggak perlu lagi membaca tabel yang begitu luas tadi. Jadi ada perubahan kompetensi hanya untuk traveling. Kemudian ini contoh yang kedua, ini ya. Saya masih ingat waktu saya kecil, ibu saya tuh kalau dapat gaji dari bapak saya, terus di amplop-amplopin tuh, dikasih catatan, oh ini untuk uang yang tidak mungkin ditawar-tawar, misalnya SPP sekolah anak, gitu ya. Oh ini yang kira-kira masih bisa dihemat, misalnya untuk belanja dan lain-lain. Ini yang buat happy-happy. Semanual itu. Kita sudah dibantu dengan adanya Excel, tapi juga masih manual. Sekarang ini aplikasi untuk financial planner tuh luar biasa. Bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, mau diberi warna, bisa mengestimasi dan memprediksi. Oh tahun ini ternyata kamu bisa saving segini banyak. Tahun depan kalau pengen saving lebih banyak lagi, ada item-item yang sebenarnya masih bisa direduksi. Jadi dia membaca kita. Jadi ada kompetensi yang berubah untuk masalah perencanaan keuangan. Artinya apa? Kalau pemerintah memotretnya itu di level kontennya, hanya sekedar bisa menjumlahkan, bisa mengurangi, ini akan selalu cepat berganti. Yang ditanyakan saat ini mungkin 3 tahun lagi sudah tidak relevan. Jadi pemerintah akan bergeser apa yang dipotret tidak lagi menjadi content based, tetapi menjadi kompetensi based.
Ini contohnya kalau Eyang gitu ya. Kalau Eyang ngandelinnya berdasarkan nilai rapor, mungkin pergerakannya akan cepat, berbeda-beda gitu kalau ngomonginnya tentang materi. Tetapi kalau Eyang menyuruh cucunya belanja di warung, apapun nanti bentuk warungnya, kompetensi belanja itu akan tetap ada. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menawar, sopan santunnya, belanja yang efektif dan efisien seperti itu ya. Sehingga itu yang menjadi perubahan yang ketiga. Yang diukur adalah literasi membaca dan numerasi. Lebih kepada kemampuan bernalar daripada pengetahuan tentang konten yang sangat luas tapi sebenarnya tidak mendalam. Jadi itu saja, 3 hal itu saja Bapak Ibu yang kami menitip kepada Bapak Ibu. Mungkin harus narasinya dengan narasi yang common sense gitu ya. Kalau dalam bentuk bullet pointer, apalagi tabel ngambil dari bahan Pak Menteri laporan ke DPR gitu kan. Bahan laporan ke DPR itu kan yang tadinya kita menyiapkan 20 slide atau jadi singset jadi cuma 3 slide. Jadinya dikecil-kecilin gitu. Orang menyaksikan Bapak Ibu menjelaskan mungkin dalam bentuk webinar, 1 slide ngomongnya sampai 40 menit, lupa itu pointernya di mana lagi. Karena yang dilihat slide-nya itu doang kan, tapi yang diomongin banyak gitu. Jadi mohon Bapak Ibu bantuannya, keikhlasannya dinarasikan ulang dengan narasi yang mudah, yang common sense, yang semua orang akan menganggap bahwa oh memang kita menuju ke sesuatu yang lebih baik, yang lebih fair, yang lebih adil. Karena apa? Karena tadi itu, 3 hal tadi itu. Itu tentang titipan saya masih tentang asesmen nasional. Kemudian tentang asesmen nasional, apakah ada yang baru? Yang baru adalah perubahan jadwal ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah aware, tapi yang masih sering dipertanyakan itu adalah kalau digeser ke September dan Oktober, kemudian yang kelas 8 dan kelas 11 itu apakah kelas 8 dan kelas 11 saat ini atau kelas 8 dan kelas 11 yang nanti di bulan September dan Oktober? Jawabannya adalah kelas 11 yang akan ada di bulan September dan Oktober. Jadi perlu pendataan ulang. Jadi yang selama ini sudah merasa merapikan dapodiknya, udah siap untuk disampling, nah sekarang harus geser ke kelas 10. Karena itu yang akan mewakili sekolah nanti di bulan September dan Oktober. Penjadwalan sebenarnya kami sudah ada jadwal fixnya, tetapi karena masih mengingat adanya pandemi, bisa jadi yang tadinya dijadwalkan 4 hari menjadi 6 hari supaya bisa jaga jarak gitu ya. Tapi ancur-ancurnya adalah September minggu pertama itu SMK, kemudian minggu depannya langsung SMA, di jeda 1 minggu, kemudian SMP, di jeda 2 minggu, baru kemudian SD. Jadi startingnya dari September tanggal berapa, tapi intinya begitu. SMA, SMK, SMA, break 1 minggu, SMP, break 2 minggu, kemudian SD. Ya. Kemudian apalagi yang baru? Kayaknya nggak ada yang baru gitu ya. Nah, sekarang tentang apa yang kami rencana lakukan di 2021, sebenarnya sudah sebagian kami lakukan gitu. Yang mungkin kita bisa berkolaborasi antara Pautdikdasmen, Vokasi, Balitbank dan juga GTK gitu ya. Jadi yang pertama adalah pengembangan untuk mendukung asesmen nasional. Sebelum ke sini, nah ini hal yang seringkali ditanyakan kembali kepada saya. Kalau saya bilang bahwa karena tidak bisa memotret potensi dan keunikan setiap murid, maka tidak ada hasil di level individu siswa. Kemudian pertanyaannya malah jadi dibalik gitu. Memang kalau dengan AKM bisa memotret setiap individu siswa ya Bu, keunikan dan potensinya. Saya bilang ya nggak bisa. Karena tidak bisa, maka itu tidak dilakukannya oleh pemerintah. Jadi idealnya sistem assessment itu dari tingkat kelas ke satuan pendidikan ke nasional itu bentuknya seperti piramida. Bagaimana maksudnya seperti piramida?
Yang bagian bawah itu luas, formatnya macam-macam, caranya macam-macam, intensitasnya juga lebih sering. Maka dia menjadi alas piramida. Begitu kesatuan pendidikan, mulai ada hal-hal yang dikurangi. Begitu sampai ke level negara, lebih banyak lagi yang dikurangi. Maka dia mengerucut. Contohnya apa? Yang diakses oleh pemerintah itu literasi membaca dan numerasi. Kemudian banyak yang tanya ke saya, Bu, kenapa literasi membaca? Memang kalau menulis itu tidak penting ya? Literasi menulis itu penting loh Bu, dan itu kan juga bagian dari literasi. Saya bilang penting. Murid kita perlu bisa, siswa Indonesia perlu bisa menulis. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan Pak Menteri bercerita di Singapura, masih SMP itu tugasnya sudah bikin tulisan sampai berlembar-lembar gitu ya. Karena disitulah mampu berargumen dan berkritical thinking. Apakah penting? Penting. Tapi bayangkan, kalau kami menyanggupi, Pusat Asesmen Pembelajaran menyanggupi, oke, 2021 akan ada asesmen literasi menulis. Berarti ngetik dong. Terus anak SD emang udah semuanya biasa ngetik pakai keyboard sampai berapa paragraf? Jangan-jangan harus ada mata pelajaran TIK dulu di SD selama 1 tahun baru siap asesmen nasional. Itu baru dari segi siswanya. Dari segi kaminya, data storage-nya, kalau yang biasanya cuma datanya bit karena cuma klik doang, ini sekarang semua typing. Itu mau disimpan di server yang mana? Pembagian servernya seperti apa? Kemudian kalaupun nanti itu sudah bisa tersimpan dengan baik, yang mau nyekoring siapa? Yang nyekoringnya itu ajak, reliable, fair, valid gitu ya. Jangan-jangan butuh pelatihan yang lama gitu. Maka dengan sangat sayang gitu ya, mohon maaf sekali, asesmen nasional tidak bisa memasukkan literasi menulis. Karena apa? Karena ada aspek logistik yang kami pikirkan untuk bisa mengakses literasi menulis. Terus kalau tidak diakses literasi menulis, apakah artinya itu tidak penting? Itu penting. Kemudian kalau penting, kenapa nggak diakses? Lakukanlah di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita jangan mengulangi kesalahan yang sama ini terjadi. Karena yang dipotret oleh pemerintah adalah literasi membaca dan numerasi, akhirnya itu diterjemahkan copy paste menjadi apa yang juga diakses di sekolah dan di ruang kelas masing-masing. Padahal yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan ruang kelas itu jauh lebih kaya, jauh lebih beragam, sehingga sewaktu-waktu pemerintah mencuplik, memotret yang mana, itu adalah hanya cuplikan dari apa yang sudah dilakukan. Nah, dari piramida ini sebenarnya kami ingin menekankan, itulah mengapa di tahun 2021 fokus Pusat Asesmen dan Pembelajaran itu displit menjadi 2. Untuk memastikan asesmen terstandar tingkat nasional ini berjalan dengan baik, tapi sekaligus juga memastikan asesmen tingkat kelas yang harusnya kaya, yang broader, yang luas ini dapat diisi melalui penguatan kompetensi penilaian yang baik di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Jadi kita akan membranching 2 hal kebijakan tentang assessment ini menjadi 2 sisi. Satu sisi memastikan standardized assessment ini berjalan dengan lancar. Satu sisi memastikan bahwa peningkatan kompetensi penilaian di tingkat satuan pendidikan juga terkawal dengan baik. Ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini cuma ilustrasi aja. Mind map-nya Ridwan Kamil itu kan selalu menarik ya. Saya senang banget kalau Ridwan Kamil ada mind map-nya diekspos tuh cerdas sekali. Nah, apakah bisa membuat mind map seperti ini penting? Penting. Apakah bisa diakses di asesmen nasional? Saat ini tidak bisa. Sekali lagi alasannya bukan karena penting tidak penting, lebih karena alasan logistik dan implementasi. Jadi sekali lagi sebenarnya yang betul-betul membentuk kebiasaan, pola pikir, karakter, dan menjadikan anak-anak kita sosok pembelajar sepanjang hayat itu adalah asesmen di tingkat kelas dan satuan pendidikan. Yang ditagih oleh pemerintah itu hanya sekedar cuplikan, ujung dari piramida. Kok jadi cepet banget ya?
pendukung. Jadi bagian yang pertama, apa yang kami lakukan tahun ini untuk memastikan program asesmen nasional bisa berjalan dengan lancar. Tidak banyak perubahan. Saat ini akan ada rakor minggu depan, rakor tentang sosialisasi dan kebijakan teknis dan koordinasi teknis. Kemudian nanti ada pelatihan TOT dan lain-lain. Kami juga dari segi sistem pengembang aplikasi banyak menerapkan algoritma baru dan lain-lain. Tapi ada yang kami coba tambahkan untuk publik. Jadi di website kami yang puspenjar.kemdikbud.go.id/AKM saat ini sudah ada tambahan 3 video baru. Video yang pertama tentang kepesertaan AN. Ini untuk menceritakan dan menjelaskan lebih lanjut posisi 5 siswa cadangan itu seperti apa, kapan bisa menggantikan, kapan tidak bisa menggantikan, kemudian seperti apa yang dianggap respon rate atau participation rate dari sekolah itu baik. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen: asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari 1 satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4. Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari 1 satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian video yang kedua, ini video tentang infrastruktur pendukung. Jadi dijelaskan lebih lanjut karena kebijakan ini baru saja di launching di Desember, boleh full daring, boleh semi daring. Maka apa bedanya daring sama semi daring? Spesifikasi teknisnya, infrastrukturnya, apa kelebihan dan kekurangannya itu ada di video yang kedua.
Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 moda pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan moda pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, dan tersedianya bandwidth internet minimum 12 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan. Tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya aplikasi browser standar. Tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Dan video yang ketiga adalah tentang protokol kesehatan selama melakukan asesmen nasional, karena asesmen nasional tidak mungkin dilakukan secara daring. Jadi akan daring itu maksudnya tidak tatap muka. Jadi siswanya akan dikumpulkan ke suatu tempat untuk melakukan asesmen nasional, maka ada video khusus tentang protokol kesehatan. 3 video ini sudah ada semua Bapak Ibu. Protokol Kesehatan Asesmen Nasional. Asesmen nasional dirancang dalam rangka memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah untuk mendapatkan potret komprehensif guna melakukan evaluasi dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ada 2 hal yang wajib dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara asesmen nasional
untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada saat persiapan lokasi pelaksanaan asesmen nasional dan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat pada hari pelaksanaan asesmen nasional. Pada masa pandemi, panitia dan pihak satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan asesmen nasional sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam persiapan lokasi, antara lain menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di depan gerbang sekolah dan berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, meja dan kursi, komputer, keyboard, dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan. Panitia juga diwajibkan untuk melakukan proses disinfektan ruangan dan fasilitas kegiatan asesmen nasional yang telah digunakan oleh peserta sesi sebelumnya pada saat pergantian sesi. Menyediakan alat pengukur tubuh termogan dan seorang petugas untuk mengukur suhu tubuh di gerbang sekolah dan memastikan semua orang yang datang ke lokasi asesmen nasional memakai masker. Mengatur tempat duduk peserta asesmen nasional dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruangan, serta menjaga jarak 1,5 meter atau menyisihkan satu meja kosong antara peserta asesmen. Menyediakan masker sebagai cadangan untuk diberikan kepada peserta dan petugas yang tidak menggunakan masker. Mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunan saat pergantian peserta antar sesi. Pada saat pelaksanaan asesmen nasional, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker selama berada di lokasi asesmen nasional. Petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum masuk ke lokasi asesmen nasional. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ruangan asesmen. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, tidak melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun selama berada di lokasi asesmen nasional. Membawa dan menggunakan alat tulis pribadi. Pihak sekolah perlu menyiapkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para peserta asesmen nasional serta mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Nah, yang kami rencana akan launching di tanggal 11 Maret itu adalah menu coba AKM. Yang ada saat ini itu adalah menu untuk guru. Karena menaruh soalnya itu berdasarkan indikator kompetensi gitu ya. Kemudian satu indikator kompetensi misalnya ada 5 soal itu beda-beda stimulus. Sedangkan menu coba AKM ini kami berikan untuk murid. Jadi murid harus online, harus dengan jaringan internet, akan masuk ke dalam web tersebut, mengklik menu coba AKM, dia bisa memilih jenjangnya apa, SD, SMP, atau SMA, ingin mengerjakan literasi membaca atau numerasi. Nanti dia akan melihat satu stimulus, jadi satu bacaan gitu ya, atau satu grafik. Nanti ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan itu mewakili pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selesai dia mencoba, maka akan ditampilkan laman tersebut berisi apa yang dia jawab dan kunci yang seharusnya. Jadi dia bisa self diagnosa, oh ternyata saya dari 5 soal ini 2 soal salah, oh saya betul semua, seperti itu. Dan itu insya Allah tanggal 11 Maret. Mengapa ini kami lakukan? Karena kami merasa kalau siswa hanya bisa mencoba melalui simulasi-simulasi yang terjadwal, itu akan sangat lama. Jadi mereka sepanjang punya jaringan internet, mereka bisa mencoba secara online. Jadi ini salah satu cara untuk mempercepat familiarisasi siswa dengan soal-soal dari AKM. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Jadi kami sudah punya web juga untuk literasi membaca, di mana ada soal, siswa menjawab, nanti selesai menjawab akan ditampilkan jawaban dia disandingkan dengan kunci.
Jadi tidak diberikan skor, tapi tetap bisa mendiagnosa seperti apa kemampuannya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan AKM kelas. AKM kelas awalnya ketika AN dijadwalkan di Maret, ini akan di launchingnya setelah hasil AN keluar. Jadi hasil AN keluar di bulan Juli, ini rencananya di bulan Agustus dan September. Tapi karena asesmen nasionalnya mundur, maka AKM kelasnya justru dimajukan, di advance. Kami rencananya launching tanggal 27 Mei. Apa itu AKM kelas? AKM nasional merupakan evaluasi sistem pendidikan, bukan evaluasi hasil belajar. Jadi tidak ada laporan di tingkat individu murid yang by name nama siswa, itu tidak ada. Oleh karena itu, peserta AKM nasional adalah sampling siswa. Jadi kalau punya 200 siswa, hanya 45 yang ikut, artinya ada 155 yang tidak ikut. 155 yang tidak ikut, jika mereka ingin mengetahui kemampuan literasi membaca saya seperti apa, numerasi saya seperti apa, menggunakan standar nasional, artinya menggunakan soal-soal dari nasional yang sama dengan AKM nasional, pakai apakah guru mengasesnya? Menggunakan AKM kelas. Jadi AKM kelas ini merupakan suatu tools yang disiapkan oleh kementerian, berisi soal-soal literasi membaca dan numerasi yang terstandar nasional, yang sama standarnya dengan AKM nasional, tapi bisa digunakan secara bebas oleh guru untuk mengakses siswanya sewaktu-waktu, kapan saja, untuk siapa saja, tanpa pemerintah pusat harus tahu hasil di individu siswanya. Jadi ini untuk kebutuhan guru tahu nama siswawati ini literasi bacanya kayak apa, Rahma ini numerasinya kayak apa, karena itu tidak akan diperoleh dari hasil. Jadi secara sistem AKM kelas dicoba untuk bisa mengakomodir seluas-luasnya sekolah kita. Kalau SMA sih nggak masalah, tapi kalau udah mikirin SD, SMP itu banyak masalah. Jadi nanti di AKM kelas, device yang bisa digunakan itu dua macam. Mau laptop atau desktop bisa, Android juga bisa. Jadi yang penting adalah device gurunya itu nanti terkoneksi dengan device siswanya ketika dia akan mengassign paket tesnya. Jadi sistemnya adalah semi daring. Mengunduh paket tes itu online, mengassign siswa itu online, tapi begitu device siswa itu terassign, maka siswa bisa mengerjakannya secara offline, baik dari Android maupun dari laptop siswa. Kalau guru tidak punya laptop, bisa juga menggunakan Android. Jadi nanti ada interkoneksi antara Android dengan desktop dan laptop. Kalau itu sudah selesai, maka itu akan diunggah kembali secara online. Untuk apa? Untuk mendapatkan kunci dari soal-soal yang sifatnya non-uraian. Jadi ada 3 aspek, ada berbasis komputer, berbasis Android, kemudian ada web. Web itu gunanya adalah untuk mendaftarkan petugas, login, mendownload paket tes, kemudian setelah tesnya itu selesai, untuk mendapatkan diagnosa di level butir soal, itu maka perlu di-upload lagi ke pusat, kemudian hanya untuk menghit button scoring. Jadi dengan di scoring itu, maka setiap guru akan mendapatkan kembali hasil asesmen kelas AKM kelasnya dalam bentuk Excel spreadsheet. Jadi bisa tahu, oh Rahmawati nomor 1 salah apa enggak, nomor 2 salah apa enggak, nomor 3 seperti itu. Jadi sangat detail mendiagnosa di level setiap butir soal maupun di level individu siswa. Plus ada kategorinya. Ini kategori mahirkah, kategori cakapkah, kategori perlu intervensi seperti itu. Jadi ini sistem yang kami harapkan betul-betul bisa menjadi alat guru mendiagnosa kemampuan literasi membaca dan numerasinya di level individu siswa.
Berbeda dengan AKM nasional, untuk AKM kelas, paket tesnya itu akan diberikan seluruhnya. Jadi meskipun Bapak Ibu di SMA, Bapak Ibu bisa mengunduh paket tes dari 6 level. Level pertama itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian paketnya itu kami bagi tidak hanya literasi membaca dan numerasi, tapi di literasi membaca ada paket tentang teks fiksi, ada paket tentang teks informasi. Di numerasi ada paket tentang bilangan, paket tentang geometri pengukuran, paket data dan ketidakpastian, kemudian ada paket tentang aljabar. Jadi untuk bisa mengakses semuanya itu, kami membayangkan mungkin butuh sekitar 4 kali pertemuan. Tapi kan itu fleksibel, bebas, tidak harus dilakukan. Mau dilakukan berulang-ulang juga terserah, itu di luar pantauan pusat, ya. Nah, dan tidak adaptif, tapi memungkinkan untuk adaptif. Jadi kalau misalnya saya punya siswa kelas 10, saya berikan level 5, hasilnya itu jelek, kan saya punya yang level 4. Kemudian saya bisa mengakses dia dengan yang level 4. Kalau masih jelek kan saya punya yang level 3. Jadi Bapak Ibu di kelas manapun bisa memetakan siswanya antara level 1 sampai level 6 atau ekivalen kelas 1, 2 sampai kelas 11, 12. Jadi itu yang akan disediakan di AKM kelas. Nah, pelatihannya ini kami akan mentandemkan dengan pelatihan proktor dan teknisi untuk ANBK. Aplikasinya, sistem registrasinya akan mirroring dengan sistem di ANBK. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu sudah punya proktor dan teknisi, nanti insya Allah proktor dan teknisi yang sama akan memahami bagaimana mekanisme AKM nasional plus memahami mekanisme AKM kelas. Nah, yang menjadi lubang pekerjaan kita semua adalah mendampingi setiap guru untuk bisa memaknai hasil dari AKM kelas. Karena hasilnya nanti dalam bentuk spreadsheet. Kalau saya punya 100 siswa, siswa pertama nomor 1 benar atau salah, nomor 2 betul atau salah, nomor 3 betul atau salah. Bagaimana memaknainya itu yang perlu kita dampingi bersama-sama. Jadi ini adalah lahan untuk kita berkolaborasi. Karena apa? Karena pendampingan hasil asesmen nasional justru tidak bisa dilakukan di tahun ini. Asesmen nasionalnya kan bulan September ya Bapak Ibu, hasilnya baru keluar Desember. Jadi di tahun anggaran ini tidak mungkin melakukan pendampingan hasil asesmen nasional. Tapi pendampingan AKM kelas sangat mungkin dilakukan di tahun ini. Karena ini di launchingnya di bulan Mei, ya. Nah, kemudian sekarang terkait dengan yang assessment tingkat kelas. Apa yang kami kembangkan untuk assessment tingkat kelas? Kami mengembangkan platform untuk belajar bersama-sama, collaborative learning platform yang kami sebut sebagai Assessmentpedia. Jadi di Assessmentpedia ada aplikasi, di mana aplikasi itu kegunaannya untuk authoring, menulis soal, untuk manajemen user, apakah mau mengassign ke siswa mana soal ini, untuk siswa yang lain soalnya yang bagaimana. Kemudian ada menu untuk mengujikan ke siswa, dan yang terakhir adalah menu mengolah hasil. Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi untuk AKM kelas. Tapi di AKM kelas, paket tesnya sudah diberikan dari pusat. Jadi bukan soal yang dibikin oleh guru sendiri. Tapi kalau gurunya dengan aplikasi itu ingin membuat soal sendiri, aplikasinya bisa membuat soal sendiri. Jadi ada satu aplikasi yang diberikan ke guru yang bisa untuk mengakses AKM kelas dari pusat, tapi bisa juga untuk authoring soal-soal sendiri dan didelivery dengan aplikasi yang sama. Ini kita sedang membicarakan sistem yang guru bisa authoring sendiri. Nah, guru bisa authoring sendiri, kemudian dari hasil authoringnya itu kami menyediakan etalase, tempat untuk showcase, pamer, namanya Assessmentpedia. Jadi soal tersebut bisa diunggah ke Assessmentpedia, dilihat oleh guru yang lain, dikomentari, dikasih bintang, kasih rating gitu ya, suka atau tidak suka, kasih komentar, kasih kritikan, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa melihat, oh soal yang saya buat ternyata banyak masukan kritikan seperti ini, atau oh soal saya banyak banget yang disukai.
Dan sebaliknya, kalau Bapak Ibu merasa tertarik dengan soal-soal yang ada di Assessmentpedia, Bapak Ibu bisa memilih dan memasukkan ke keranjang. Keranjang tersebut bisa Bapak Ibu download, nanti dimasukkan ke aplikasi assessment untuk di-assess di tingkat sekolah Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya, jadi kayak Bapak Ibu bisa bikin soal, bisa dipamerkan, tapi orang lain yang membuat soal dan dipamerkan Bapak Ibu suka, Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa pakai di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi itu adalah Assessmentpedia. Kami harapannya launching di awal Juni. Saat ini yang kami sedang kembangkan adalah cangkangnya. Contohnya, nah ini sudah ada cikal bakalnya. Jadi ada soal, dari soal tersebut itu ada kayak lambang orang-orang, itu adalah yang berkomentar. Nanti Bapak Ibu bisa memilih mana soal yang ratingnya 5 dengan viewer lebih dari sekian, seperti itu. Kayak kalau di ya, pakai Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Ini juga sama, ini cikal bakalnya kami pengembangkan. Nah, jadi yang pertama ini kami lakukan adalah mengemas KIKD yang saat ini ada dari kurikulum yang ada itu menjadi suatu rumah yang sifatnya kontinu. Ini untuk memastikan Bapak Ibu guru paham betul kalau ada masalah di kelas saya. Ini jangan-jangan akar masalahnya bukan ketika dia di kelas saya, tapi di kelas sebelumnya. Jadi ini contohnya. Jadi untuk seni rupa itu dari kelas 1 sampai kelas 12 ternyata bisa dibedakan berdasarkan kontennya itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik menu seni rupa 2 dimensi, maka semua KIKD dari kelas 1 sampai kelas 12 kelihatan. Nah, KIKD-nya kalau mau dikelompokkan lagi bisa berdasarkan skills-nya. Mulai dari mengetahui, mengapresiasi, sampai mengkreasi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 12 sebenarnya diharapkan bisa mengetahui, mengapresiasi, dan mengkreasi. Seperti itu. Kalau ada yang bolong di salah satu kelas nanti kelihatan. Tapi yang paling penting adalah kalau di level tertentu dia tidak bisa, itu bisa di-tracking sampai ke bawah dia masalahnya ada di kompetensi yang mana. Di materi yang mana yang dia tidak bisa sehingga akhirnya di kelas 10 menjadi bermasalah. Ya. Ini sudah kami susun. Ini contohnya untuk PPKN. Jadi secara umum PPKN itu dari kelas 1 sampai kelas 12 itu ada yang namanya konten tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan itu terserap dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi bisa jadi dia nggak bisanya di kelas 10 itu, mungkin ada materi dia di kelas 8, kelas 9 yang dia tidak menguasai. Dari skillsnya juga sama. Nah, cangkang-cangkang ini akan kami masukkan, kemudian kami tidak akan mempublish sampai di setiap cangkang itu ada contoh soalnya. Jadi ada pekerjaan mengisi contoh soal. Kenapa contoh soal ini penting? Supaya kalau ada guru yang mau mengupload, setidaknya dia tahu dulu web ini nih berisi soal pada kualitas yang seperti apa. Jadi tidak ada yang sembarangan mengupload sampah gitu ya. Kebayang kalau saya menyiapkan keranjang dan keranjangnya itu kosong, semua orang berpikir saya bisa mengisi keranjang itu. Tapi kalau saya menyediakan suatu keranjang dan di keranjang itu sudah ada contoh soalnya dan itu berkualitas, maka yang akan memamerkan hasil karyanya harus mikir dulu. Jauh banget deh dari yang itu. Adalah saya lebih baik ngomentarin yang ada dulu aja. Saya pakai yang ada dulu aja. Lebih baik saya jangan mengupload tapi saya mendownload seperti itu. Jadi saat ini kami ada pekerjaan untuk mengisi rumah-rumah tadi itu dengan soal. Dan soalnya kami bagi menjadi 2. Yang bentuknya tertulis dan yang bentuknya non tertulis. Yang bentuk tertulis di-create-nya pakai aplikasi AKM kelas. Sehingga apa yang di-upload, diunduh bisa langsung di-assess dengan aplikasi AKM kelas. Yang sifatnya non tertulis itu dalam bentuk PDF. Jadi memang tidak untuk di-assess secara klasikal gitu. Tapi memang untuk individual model-model kayak kinerja, portofolio seperti itu ya. Jadi dari apa yang kami kembangkan, insya Allah semuanya selesai di bulan Juni. Ada beberapa hal yang bisa menjadi kolaborasi kita ini antara Balitbank, Pautdikdasmen, GTK, kemudian di vokasi gitu ya. Yang pertama pekerjaan untuk mengisi platform.
Karena yang mengisi platform pertama kali menginspirasi ini perlu betul-betul yang kualitasnya kita pastikan baik gitu ya. Kemudian mensosialisasikan pemanfaatannya, baik AKM kelas maupun Assessmentpedia. Kemudian pendampingan pemanfaatannya, dan terutama di Assessmentpedia kami butuh admin untuk quality control. Ketika nanti sudah banyak yang mengupload, itu sudah mulai kita harus memisahkan, ada quality assurance. Kalau misalnya ada yang, jadi kami juga menyediakan button untuk istilahnya warning gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak elok, yang tidak patut gitu, orang yang membaca itu bisa menghit button. Nanti kalau ada satu soal yang jumlah yang mewarning itu banyak, berarti kan admin harus melakukan sesuatu, meremove kah atau seperti apa. Atau kalau ada suatu soal yang diunggah dan yang mengomentari itu banyak dan sifatnya kontradiktif, maka harus ada admin untuk menengahi. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa menjadi kolaborasi. Dulu bayangan saya, guru penggerak itu seharusnya salah satunya adalah dia mempunyai kapasitas sebagai admin, gitu ya. Karena kan dia diharapkan lebih daripada guru yang lain. Jadi itu dari saya, sekian dan